Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti sehat semua kan? Karena apa? Tuhan Yesus sudah menjaga adik-adik sepanjang hari. Dan juga karena adik-adik adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik udah siap kan hari ini untuk memulai ibadahnya? Nah, duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan satu lagu. Nah, ayo adik-adik kita mulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji Tuhan, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, angkat tangannya adik-adik. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik. Urapi kami semua Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah online hari ini Bapa. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang datang di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menemani kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita bersuka cita bersama Tuhan Yesus. Dan juga biar malaikat yang di surga tuh juga ikut bersuka cita adik-adik. Melihat adik-adik bernyanyi. Tapi adik-adik senyum ya, jangan cemberut. Kalau cemberut tuh temannya si corona. Kita harus senyum. Walau apapun yang terjadi, kita harus tetap bersuka cita. Oke? Sukacitaku penuh.
cita kan? Tapi habis setelah bersuka cita, kita juga harus dengar-dengaran adik-adik. Dengar-dengar mami, papi, pokoknya dengar-dengar bu guru, ya. Dengar-dengaran orang yang kita sayangi. Terutama siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mulai. Kalau dipanggil Tuhan Yesus, jawabnya apa? Kalau dipanggil mami, jawabnya apa? Nah, udah siap belum adik-adik? Ayo kita mulai. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giralah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawabnya apa? Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, jawabnya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, bersuka cita, memanggil nama Tuhan, nah sekarang waktunya kita mendengarkan kesaksian dari teman adik-adik. Sebentar ya, tunggu sebentar, oke? Hello friend, the Bible says, give thanks to the Lord for He is good. You know, God is always good to you, to me, and to other people. Let's we worship Him with a joyful heart. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me.
Nah, adik-adik, gimana kesaksian teman adik-adik? Bagus-bagus kan? Nah, sekarang adik-adik, sebentar lagi kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mansil. Nah, adik-adik, siapa yang rindu sama firman Tuhan? Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, kita tundukkan kepala, tapi kita nyanyi satu lagi buat Tuhan Yesus, oke? Puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa. Tuhan Yesus Roh Kudus, Tuhan sebentar lagi Tuhan anak-anakmu Bapa akan mendengarkan firman-Mu yang sangat luar biasa Bapa. Kau urapi Tuhan Yesus, Kak Mansyah Tuhan yang hari ini akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat diingat di dalam hati dan pikiran anak-anak Tuhan. Dan juga urapi Kak Mansyah Tuhan, apa yang dia perkatakan, apa yang dia ucapkan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Kau pakai Kak Mansyah sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Roh Kudus, Kau urapi juga anak-anak Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Kau urapi mereka Tuhan Yesus. Biarkan mereka bisa duduk diam tenang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi di dalam ibadah online. Apa kabar semuanya di rumah? Tentu semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan, hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita hari ini mau baca firman Tuhan dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Adik-adik sudah siap Alkitabnya di rumah? Ya, kita sama-sama membuka firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adik-adik, jadi tujuan itu hidup manusia diciptakan Tuhan untuk apa adik-adik? Ya, sebetulnya untuk memuliakan Tuhan, sebetulnya untuk menyembah Tuhan. Nah, tetapi manusia nggak taat. Manusia nggak taat kepada Allah adik-adik. Ya, mereka terpengaruh oleh rayuan iblis melalui ular. Mereka dilarang untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, mereka terpengaruh oleh rayuan iblis. Nah, mereka akhirnya melanggar firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita nonton videonya ya. Biar lebih jelas adik-adik, kamu langsung menyaksikan bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Pada mulanya Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi untuk memiliki hubungan yang penuh kasih dengan Allah selamanya. Manusia diciptakan untuk menyembah dan menyenangkan hati Allah saja. Akan tetapi Adam dan Hawa, manusia pertama yang Allah ciptakan, gagal untuk hidup taat kepada Allah. Iblis merayu mereka untuk makan buah itu dengan janji akan menjadi sama seperti Allah. Adam dan Hawa dalam hal ini lebih mempercayai iblis dibanding Allah yang menciptakan mereka. Menurut kalian, bagaimana perasaan Allah? Sedih? Pasti. Hati Allah sedih. Manusia ciptaannya lebih mempercayai iblis dibanding Allah. Adik-adik, manusia pertama, Adam dan Hawa, telah gagal memberi teladan dan contoh kepada keturunannya. Adik-adik, karena manusia pertama gagal memberi teladan, maka Allah mengutus anaknya, yaitu, iya benar, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita menyaksikan video di mana Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Yuk kita nonton sama-sama. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Tuhan Yesus setelah berumur 12 tahun, dia juga membantu ayahnya bekerja. Setiap tahun, orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di bait Allah. Di bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai, mereka keluar untuk pulang. Ketika perjalanan pulang bersama rombongan lain, mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus di dalam bait Allah. Ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus berada di bait Allah, yaitu rumah Allah Bapanya. Tetapi ayahnya tetap menyuruh agar Yesus segera pulang ke rumahnya bersamanya. Dan Tuhan Yesus menaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang. Lalu Tuhan Yesus kembali pulang bersama ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Nah, adik-adik, kita sudah lihat video Tuhan Yesus yang mengajak adik-adik untuk taat kepada orang tua,
dan menjadi teladan. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan dari Roma 8 ayatnya yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kemudian kita baca lagi adik-adik di Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah adik-adik, karena itu adik-adik, Tuhan mau kita mempersembahkan juga tubuh kita di hadapan Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 1 sampai 2 juga katakan bahwa kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Tuhan katakan itulah ibadah kita yang sejati. Nah, Tuhan bilang jangan kita serupa dengan dunia ini, tapi kita mau berubah adik-adik. Ya, pembaruan kita, masa pembaruan diubahkan, kita diubah. Tuhan katakan berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan dan sempurna. Jadi Tuhan mau kita sempurna adik-adik. Jadi percaya. Nah, bagaimana kita sempurna adik-adik? Tentunya kita minta pertolongan. Nah, siapa yang menolong kita adik-adik? Nah, yang menolong kita, adik-adik tahu? Adik-adik tahu? Iya, Roh Kudus. Si Tuhan Roh Kudus itu jaminan adik-adik yang menjamin kita. Makanya firman Tuhan katakan hari ini, tema katakan hari ini bahwa aku tahu tujuan hidupku. Jadi sekarang kita tahu tujuan hidup kita adik-adik. Puji Tuhan adik-adik, karena kita mempunyai Roh Kudus yang selalu menolong kita, sehingga kita boleh tahu bahwa aku ini ada tujuan hidup. Nah adik-adik, yuk persembahkan tubuhmu. Bagaimana mau persembahkannya? Nah, rajin doa, rajin memuji Tuhan, pertama rajin membaca firman Tuhan. Nah itu yang firman Tuhan katakan tadi, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, yang murni, yang sungguh-sungguh. Nah kakak di sini percaya anak-anak luar biasa. Anak-anak di rumah pun saat ini luar biasa, pasti selalu memberikan waktunya untuk Tuhan. Bersama dengan keluarga, membangun mesbah keluarga di rumah. Dan kakak percaya adik-adik pasti luar biasa. Bahkan mungkin di rumah untuk memimpin pujian dalam ibadah di rumah atau mesbah keluarga. Mungkin adik-adik juga membaca firman Tuhan. Mungkin juga adik-adik yang akan memimpin doa seperti ini. Adik-adik, wah kakak salut, luar biasa. Adik-adik bisa mengisi kesaksian puji-pujian yang luar biasa adik-adik. Suaranya begitu luar biasa. Jadi ini waktunya memang kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa di mata Tuhan. Puji Tuhan. Ya adik-adik, yuk kita selalu memberikan waktu kita kepada Tuhan. Dan kita sungguh bersyukur selalu ada penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Karena itu adik-adik harus rindu diurapi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu firman Tuhan katakan adalah jaminan untuk kita semuanya. Tanpa Roh Kudus adik-adik gak kuat. Pasti adik-adik katakan tadi, aku gak mampu lakukan semuanya. Tapi kita percaya Roh Kudus akan menolong adik-adik semuanya. Seorang anak bernama Heru sedang bermain dengan mainannya. Saat sedang bermain, ibu Heru datang untuk menegur Heru agar segera membereskan mainannya. Awalnya Heru merasa malas untuk membereskan mainannya dan berniat untuk pergi. Akan tetapi Heru terbayang kalau ayah turun dari tangga dan terpeleset karena mainannya, lalu menabrak barang-barang di sekitarnya, menjadi berantakan dan kacau. Heru membayangkan
karena hal tersebut membuat ayah dan ibunya memarahinya. Lalu ia menyadarinya bahwa ia harus taat kepada perintah ibunya untuk membereskan mainannya. Ibunya melihat Heru yang taat saat membereskan mainannya. Ibu Heru merasa senang dan bangga akan perbuatan Heru yang menerima ajaran dan didikan darinya. Lalu mengajak Heru untuk mesbah keluarga bersama. Nah, adik-adik, kakak mau kasih ayat hafalan nih. Yuk kita buka dari Efesus 6 ayat 1. Firman Tuhan katakan, adik-adik, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, sekali lagi yuk kita ulang lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi kita taat kepada kedua orang tua kita. Kita mau menjadi sungguh-sungguh anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tua seperti firman Tuhan katakan hari ini. Amin adik-adik. Amin, puji Tuhan. Nah, kita mau berdoa adik-adik. Kita minta Roh Kudus terus mengurapi adik-adik supaya adik-adik tetap kuat. Tiga anak yang benar-benar takut dan taat kepada Tuhan dan kepada kedua orang tua, kepada siapa saja. Anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita berdoa. Firman Tuhan sudah kita dengarkan hari ini. Kita mengucap syukur bahwa adik-adik semua diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sudah disampaikan. Firman Tuhan hari ini memberikan kami tema bahwa aku tahu tujuan hidupku. Sekarang kami tahu bahwa anak-anak kecil pun Tuhan, Engkau membuat sangat berharga di mata Tuhan. Anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang senang menyembah memuji Tuhan, anak-anak yang benar-benar Tuhan untuk tekun di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi Roh Kudus semua anak-anak, urapi kami semua Roh Kudus dengan urapan yang tidak pernah terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik kita terima urapan Roh Kudus. Kita angkat pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, Kira-kira masa. Terima kasih Roh Kudus. Anak-anak semua diurapi Roh Kudus menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang taat, anak-anak yang menjadi teladan, anak-anak yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa Roh Kudus sudah mengurapi semua anak-anak di rumah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi sudah dengarkan ya firman yang disampaikan oleh Kak Manse. Nah sekarang adik-adik tahu kan tujuan Tuhan Yesus menciptakan adik-adik. Adik-adik, kita manusia ini hebat loh. Tuhan Yesus ciptakan kita serupa, sempurna dengan gambarnya. Adik-adik tahu gak? Kalau kita serupa dengan Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus punya tujuan untuk menciptakan kita, untuk menciptakan adik-adik.
Nah, adik-adik tahu nggak apa tujuan Tuhan Yesus menciptakan kita? Adik-adik, sebagai anak, Tuhan Yesus punya tujuan menciptakan adik-adik supaya adik-adik dengar-dengaran sama papa mama. Tahu nggak adik-adik? Kalau adik-adik dengar-dengaran sama papa mama, berarti adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan karena adik-adik melakukan perintah Tuhan. Adik-adik gampang nggak untuk dengar-dengaran sama papa mama? Gampang nggak untuk menjadi anak yang taat? Pasti ada yang bilang susah, pasti ada yang bilang gampang. Adik-adik dengerin, adik-adik gak usah takut, pasti adik-adik bisa. Karena adik-adik punya siapa? Bener, punya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita menjadi anak yang selalu dengar-dengaran sama papa mama. Nah adik-adik, kakak percaya adik-adik sekolah minggu GB Visi Pemulihan pasti semua anak-anak yang baik karena selalu diurapi oleh Roh Kudus. Oke adik-adik, kakak percaya firman yang disampaikan tadi, yang Roh Kudus yang selalu menolong adik-adik, yang selalu mengingatkan akan firman Tuhan supaya adik-adik bisa taat, bisa dengar-dengaran sama papa mama. Adik-adik harus bantu ya papa mama sesuai dengan kemampuan adik-adik. Nah kalau papanya suruh jaga adik yang kecil, jaga yang baik ya. Kalau mamanya minta tolong bantuin pekerjaan rumah, harus dikerjakan dengan baik, tidak boleh bersungut-sungut. Nah, kalau adik-adik diminta ke sekolah minggu, mau nggak? Harus mau ya, karena dari sekolah minggu adik-adik bisa dengar firman Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Nah, dengan adik-adik rajin ke sekolah minggu, selalu dengar-dengaran firman Tuhan, selalu diurapi Roh Kudus, bisa menjadi anak yang baik. Oke adik-adik, sekarang untuk menutup ibadah minggu kita online minggu ini, kita mau berdoa. Kita minta tolong Roh Kudus supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang selalu dengar-dengaran sama papa mama, anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oke adik-adik, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya, kami sudah dengar firman. Kami percaya Roh Kudus yang taruhkan firman itu di dalam loh hati kami. Roh Kudus yang baik, tolong kami ya, walaupun kami masih kecil, biar kami bisa melakukan firman Tuhan. Roh Kudus, jadikan kami ya anak yang selalu dengar-dengaran kepada papa mama. Jadikan kami anak yang baik ya Roh Kudus. Jadikan kami anak yang pintar, anak yang rajin. Roh Kudus yang baik, kami serahkan juga teman-teman kami yang saat ini juga sedang beribadah online bersama-sama dengan kami. Urapi mereka ya Roh Kudus. Roh Kudus, kami juga berdoa untuk Opa Silas, untuk Oma Silas, untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Roh Kudus, jaga mereka ya, lindungi mereka, biar Roh Kudus yang selalu menyertai mereka. Roh Kudus yang baik, walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan buat waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di gereja. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik yang percaya, katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bersukacita, biar damai sejahtera Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Shalom.